saudara apa kabar? Saya Imam Priyono dan hari ini saya senang sekali karena bersama saya sudah ada Menko Marinvest. Singkatannya aja keren banget dan kita akan mengupdate bagaimana informasi terkini terbaru soal banyak hal. Penanganan COVID, bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan, bagaimana kita menyikapi soal mudik dan lain-lain. Langsung saja saya sapa Pak Menko, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Sehat Pak? sehat Mam, sehat. Pak Menko, memang hari-hari belakangan tidak pernah mudah untuk siapapun. Ya. Saya yakin termasuk untuk Menko sendiri. Kalau kita melihat kebijakan demi kebijakan per hari ini sudah kita lihat semakin intensif, semakin cepat begitu, dan kabar baik juga semakin muncul. Tetapi tentu namanya kebijakan, ada eksesnya, ada pro kontranya dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak Menko berkenan untuk menjawab beberapa hal. Silakan. Pak Menko, sekarang mulai soal mudik dulu. Kita sudah tahu ada Permenhub misalnya, kemudian pembatasan mudik secara intensif dilakukan di beragam daerah. Sebagiannya tentu efektif, sebagiannya masih ada warga yang curi-curi dan seterusnya. Saya minta pandangan Pak Menko melihat itu. Aturannya sudah ada, tetapi penerapannya juga masih beberapa hal masih harus diperbaiki. Ya, tapi saya kira kita harus terima kasih pada aparat penegak hukum ya. Aparat ya polisi maupun tadi dibantu TNI maupun dibantu dari lalu lintas semua. Saya kira cukup sukses sih mereka. Bahwa ada yang sebelumnya sudah. Ya memang gimana ya, negara sebesar Indonesia ini tidak mudah memanagenya. Jadi kalau orang selalu melihat Indonesia ini seperti kontinen, tidak kan, Indonesia ini negara kepulauan. Jadi ya saya ngalamin sekarang berapa nih dengan Pak Jokowi ini 5-6 tahun ya, hampir 6 tahun. Jadi kelihatan tidak gampang memanage itu. Jadi kalau orang memberikan kritik kita dengerin, bukan kita dengar. Tapi kadang-kadang mereka memberikan kritik hanya lihat satu angle. Tidak lihat angle-angle lain. Ya, saya pikir cukup oke. Sekarang memang kemarin ada perlu harmonisasi masih di sana sini karena ini kan COVID-19 ini sangat dinamis ya. Jadi Permenhub yang kita buat waktu saya jadi ad interim Menteri Perhubungan itu memang kita coba juga bisa ada fleksibilitasnya menghadapi ada perubahan-perubahan itu. Nah, tapi intinya itu Presiden itu tidak ingin rakyat yang kelas menengah ke bawah ini menjadi korban dari polisi pemerintah. Itu karenanya awalnya sebenarnya tidak menginginkan pelarangan. Bukan saja, kalau kita mau bikin tindakan yang keras, aturan yang keras, ya harus disiapin dulu dong rakyatnya. Jadi saya bilang tuh ada orang tanya operasi militer apa? Lah namanya dalam operasi itu semua disiapkan dulu, conditioning dulu, ya, logistiknya gimana, penyiapan pemahaman masyarakat gimana. Nah ada resikonya, ada, semua nggak ada yang nggak ada resikonya. Tapi saya berkali-kali katakan, ini yang kita sebut calculated risk. Jadi setelah tadi semua bahan, tadi social safety net, jaring pengaman sosial itu turun dan mulai diterima, sekarang udah diterima nih Presiden. Terus kontrol, dan ini dipastikan dalam 10 hari ke depan semua harus jalan. Nah makanya baru kemarin tuh berani tanggal 24 kata oke, sekarang sudah about time ditutup. Tapi tidak juga kita mau lockdown itu penuh, karena ternyata lockdown itu banyak yang tidak berhasil. Kita belajar dari mana-mana. Nah dulu ada yang bilang lockdown terlambat. Terlambat di mana? Nggak terlambat. Sekarang ini kita justru kalau Anda lihat kurva 5 hari terakhir ya, sampai tadi malam saya cek, itu sudah plateau kita. Sudah mulai cenderung mau penurunan. Jadi baik. Jadi ramalan-ramalan dari baik yang dibuat oleh tim dari UGM, maupun dari BSSN, maupun saya dapat dari Ping An juga, itu semua menunjukkan bahwa ya minggu ketiga keempat bulan Mei ini kita akan betul-betul sudah mulai turun. Dan kita berharap nanti Juni terus baik. Makanya sekarang paralel kita udah mulai nyiapin nih bagaimana nanti new economy. New normal kita. New normal atau apalah nanti istilahnya ya. Bagaimana itu? Karena dengan COVID ini merubah banyak loh. Seperti misalnya orang di Jerman. Kita ikutin semua kan sekarang dunia ini enggak ada batas. Terasa datar. Ya.
itu orang malas sekarang pergi ke toko karena takut. Ya. Ya, mereka lebih bisa online. Oke. Jadi online. Jadi terjadi shifting, perubahan. Ya. Nah, kita pun akan mungkin ke situ juga. Oke. Sekarang misalnya kemarin kita kumpul tuh dari pariwisata, promosi pariwisata, kita kombinasi semua ini. Terus ada Gojek, ada Grab, ada Tokopedia, ada Gtek, ada semualah itu. Yang dalam bidang-bidang itu tuh ada berapa? Ada 10, 15 itu. Kumpul semua, ada UKM kumpul, Menteri UKM, ada kami kumpul. Bagaimana kita rumus ini supaya Indonesia? Jadi bagaimana tadi warung-warung 3,5 juta warung oleh Menteri UKM itu kita bisa gabungkan semua dan bagaimana menjual produk-produk Indonesia. Oke. Sehingga dengan begitu membangun ekonomi itu dari bawah. Jadi ini saya pikir kita melihat ya, kalau Imam ya, ini melihat tuh jangan negatifnya aja ya. Ya. Ini memang posisi COVID-19 mungkin buat kita ada satu sisi positifnya, kita melakukan reformasi. Jadi generasimu nanti akan melihat Indonesia baru. Indonesia baru dengan perubahan-perubahan bidang ekonomi, bidang berpikir, bersikap, pendidikan, macam-macam banyak sekali nanti. Disiplin, karena kuncinya disiplin. Ke depan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, disiplin itu harus jadi bagian kehidupan kita. Dan yang tadinya sulit sekali mengarah ke situ dengan COVID-19 ini menjadi peluang Ya untuk dong, atau mempercepat. kau mati kan kasarnya gitu. Pilihan. Atau kau membuat keluargamu cedera. Oke. Terserah kamu. Ya. Nah kan jadi dibalikan, jadi kita membangun disiplin lagi semua. Oke. Dan kita bangsa ini jangan berkelahi mengenai itu. Ya. Kita harus satu gitu loh. Karena ini kita berkelahi, cobalah. Kita kalau perang dulu, kita tahu musuh kita di sini, kekuatannya sendiri, persenjatanya segini, dan seterusnya. Sekarang kita nggak tahu. Jadi kita kayak shadow boxing ini. Itu Kita yang- nggak tahu musuh kita. Nah, kalau kita nggak kompak, nggak rame-rame, ya kita akan jadi dikalahin keadaan ini. Pak Luhut, kalau saya melihat logika dan saya berusaha memasuki logika kebijakannya tadi, artinya ke depan kebijakan yang sudah ditaruh ini bisa diimplementasi lebih tegas karena semua bansos sudah on set, semua sudah ada di lapangan. Tadinya kan ini semuanya menjadi problem kita semua. Tidak hanya pemerintah mungkin yang sulit, sektor supply ini kan setengah mati dalam tanda petik untuk memastikan semua stok itu ada di ini. Artinya ke depan kebijakan itu akan dibuat lebih, penerapannya akan lebih tegas. Oh ya, ya tegasnya itu begini, gaya Indonesia. Oke. Kita tidak akan mau lockdown penuh. Ya. Jadi bertahap tuh, ini kan kalau saya pikir 2 minggu ke depan kalau terus-terus baik. Bukan tidak mungkin presiden nanti katakan oke, it's about time kita masuk new Indonesia atau new apalah itu. Masuk kan. Nah sekarang kita harus siapin bagaimana tadi warung-warung, bagaimana supply. Jadi dari hulu ke hilir harus siapin. Harus siapin itu. Bagaimana sekarang training prakerja kan ada tuh. Banyak berapa triliun tuh uang untuk situ. Nah, apa ini buat? Bagaimana mereka dididik misalnya packaging, bagaimana dia dididik ini dan seterusnya sehingga kualitas barang-barang kita nanti baik, kemudian packagingnya bagus, jalur distribusinya jalan, pembelinya nanti siap. Nah, jadi kita harap dalam 2 minggu ke depan ini semua teman-teman tadi yang gunakan e-commerce maupun non-e-commerce, inklusif ekonomi itu semua bersama-sama jalan. Ini menarik sebenarnya Pak Luhut karena menjadi fakta 97% dari roda ekonomi kita diputar oleh teman-teman UMKM dan sekarang mereka yang terdampak. Kalau memang pemerintah masuk di situ negara hadir. Habis-habisan bantu itu sekarang. Jadi Pak Teten mainkan dengan program-programnya, tapi kan harus disinergikan semua. Betul. Jadi jangan sendiri-sendiri, enggak kuat. Nah sekarang itu tadi yang kita dari mulai kemarin kita omong, kita siapkan sendiri dan nanti sore ada ratas mengenai itu, semua dalam konteks itu tadi. Jadi supaya, ini kan harus ada hope ya, imunitas itu juga ditimbulkan oleh hope, kegembiraan. Kalau kau pesimis-pesimis ya matilah kau. Ya kau enggak boleh pesimis, harus optimis. Ya optimis tapi dengan disiplin. Betul. Tadi juga harus mengacu kepada protokol kesehatan, itu harus dibuat. Nah kalau itu kita lakukan bersama-sama, kita lakukan rame-rame, ya pastilah bagus. Pak, sedikit soal ini Pak. Masih soal Permenhub, soal mudik.
kadang-kadang masyarakat memahaminya sulit karena banyak sekali kebijakan yang harus dipahami oleh masyarakat belakangan. Salah satunya adalah soal mudik, soal Permenhub ini. Ada yang mengatakan misalnya terminologi yang benar memahaminya itu hanya di zona merah yang tidak boleh mudik atau semua seluruh Indonesia tidak boleh mudik. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kita kan zona merah ini yang kita tidak mau. Karena zona merah ini sumber daripada penularan itu paling banyak. Jakarta ini salah satu. Ya, kita tidak mau karena dari semua report yang kita dapat tingkat infected itu yang paling banyak di Jakarta. Nah, kalau itu nanti dengan sekitarnya ya Jabodebeknya, kalau itu nanti banyak keluar, ya seperti Gubernur Jabar Pak Ridwan Kamil, dia ngeluh, diperiksa di mana kemarin di stasiun bus yang datang dari Jakarta waktu seminggu lalu kalau tidak keliru, itu dari semua bus itu ada 3 yang kena COVID positif ya. Ada lagi kapan? Jadi mereka semua bilang Jakarta ini dan hasil studi juga memang Jakarta. Jadi kita memang betul-betul care mengenai Jakarta. Jadi ada beberapa tempat yang sangat berbahaya itu Jakarta yang sekarang tapi sudah membaik ya. Ini supaya clear juga ya. Mulai stagnan di Jakarta. Sekarang udah mulai dia platonya udah kelihatan. Jadi platoingnya udah kelihatan. Nah, kemudian di Jawa Barat mungkin daerah Bandung, tapi yang paling jelas tuh di Jakarta. Kemudian ada mungkin di Sulawesi Selatan. Kemudian ada di tadi Surabaya. Bali bagus. Sekarang Banten ini membaik cepat. Jadi sekarang oleh pemerintah tuh semua dikategorikan. Jadi kelihatannya cuma ada 6 atau 7 mungkin provinsi itu yang menjadi fokus. Nah, kita tidak hanya provinsi lagi, sudah lihat per kota. Sudah lihat per kota semakin detail, tapi pembahasannya setelah jeda, Pak. Agar bisa lebih jauh. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya bersama Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tadi kita sudah ngobrol, pemerintah sekarang sudah cukup banyak kebijakan, bansos sudah mulai turun, walaupun sekali lagi pasti tidak mudah, karena masyarakat juga sekarang kan ada yang merasa, kan saya berhak tapi tidak mendapatkan dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang terjadi. Tapi faktanya pemerintah semakin detail, data semakin terlihat. Tadi bahkan sudah sampai kota sekarang diperhatikan. Ya, jadi kami rapat sekarang ini, jadi ini lagi sekarang rapat 4 Menko ini jadi tambah sering. Nanti malam kami 4 Menko rapat lagi. Jadi lebih intensif sehingga keputusan itu lebih cepat. Tinggal presiden nanti nggak terlalu banyak lagi supaya dianukan ke bawah. Misalnya ini reformasi lagi. Kita sepakat tadi kemarin dan kita lapor presiden, semua data itu kita kumpulin. Disisir, nanti taruhnya di BSSN. Taruh di situ, itu kan milik negara. Jadi mereka yang, karena itu security, data di situlah disisir. Sehingga akan mengurangi tadi redundancy itu, tumpang tindih data itu. Dan kalau data ini semua bisa dengan bagus, akan terjadi efisiensi, terjadi efektivitas dalam semua lini kehidupan. Misalnya, bantuan apa, sosial apa, itu akan lebih jelas dengan data ini. Nah, ngerjakan data ini sudah berapa orang yang sampai bermasalah, ya kan? Nah, sekarang ini kami sepakat, sudah, nanti semua, nanti kementerian-kementerian menurunkan data, tinggal minta dari situ. Tapi data ini harus di-secure. Ini satu lagi tadi reformasi yang tidak pernah kita bayangkan itu akan jalan. Jadi COVID-19 ini di satu sisi juga membuka banyak peluang. Ya, kita sangat bersedih ya dengan kejadian-kejadian teman-teman kita yang mendahului kita. Tapi kan kita tidak boleh terus sedih saja. Kita juga harus melihat apa sih yang bisa kita tarik pembelajaran dari peristiwa ini. Ya, salah satu saya pikir itu tadi. Pak Luhut, sekarang masih sekitar mudik. Salah satu yang sekarang mulai difikirkan, dikhawatirkan oleh masyarakat adalah faktanya sebelum kebijakan dikeluarkan, ada warga masyarakat kita yang sudah mendahului mudik. Kabarnya angkanya di atas 1 jutaan. Yang dikhawatirkan pasca itu, nanti jangan-jangan pasca lebaran akan ada arus balik. Akan ada tantangan baru. Jangan-jangan bisa menjadi second wave-nya COVID-19. Tentu kita tidak menginginkan. Kita sudah hitung itu. Gimana, Pak? Sehingga nanti kalau kita hitung lagi, kita bikin karantina.
Ya kita bikin karantina masih 14 hari. Ya ini kan belum selesai langsung bulan Mei atau Juni. Ini masih bisa berlanjut. Kita nggak tahu, tergantung bagaimana disiplinnya kita. Ya bagaimana disiplin bangsa ini. Jadi semua ini tergantung kita. Ya, jadi jangan kita saling menyalahkan mengenai ini. Saling enggak, ini masalah ini. Nanti kalau dilihat makin banyak nanti yang akan timbul. Satu selesai masalah, ada lagi yang datang. Karena ini barang baru. COVID-19 ini kan belum pernah dialamin. Betul. Dalam sejarah umat manusia, ini yang paling parah. Paling parah. Pak Luhut, kalau kita melihat kondisi demikian, manajemen krisis, nanti seperti apa manajemen krisis? Ya sekarang udah ada manajemen krisis, presiden yang bikin kita langsung, ya ada satgas betul, satgas pelaksana day-to-day, tapi big boss-nya langsung presiden, which is saya kira sangat efektif. Presiden hands on terus terhadap hal ini. Sangat efektif karena beliau langsung cek sendiri. Oke. Seperti gula yang rame ini, itu challenge sama presiden. Itu sekarang semua loncat itu. Oh iya dong, ini kenapa gula padahal semua prosesnya benar. Oke. Kenapa gula sampai kurang? Yang lain hari ini makanan tidak ada. Beras masih iya, semua sampai diperiksain semua satu persatu. Pak Luhut, yang menarik di saat saya menerima tugas, akan wawancara Pak Luhut. Saya melihat ini suasana krisis, Pak Luhut punya background menjadi militer. Ada soal disiplin yang sekarang harusnya kita taruh di depan. Menjadi rahasia umum tidak mudah menegakkan disiplin di tengah masyarakat sipil, itu faktanya. Ditahan, truknya ditahan, tetapi truknya diisi beras, diisi mobil, orangnya di dalam dan mereka tetap bisa mudik. Ini fakta. Apa yang bisa kita ini lakukan? makanya saya bilang tadi, kita harus semua kompak. Mau kita apain bangsa ini? Termasuk generasimu nanti. Apa bangsa ini masih pada generasimu masih seperti generasi saya? Janganlah. Jadi tokoh-tokoh yang sekarang merasa sebagai intelektual, jangan menularkan sifat-sifat yang tidak disiplin. Satu bangsa yang tanpa disiplin, itu bangsa yang nggak akan bisa maju. Jadi kita ini harus disiplin. Nah, kuncinya apa? Ketauladanan dari para pemimpinnya. Lah kalau pemimpinnya ngomong aja, padahal lihat ke belakangnya maling juga dulu. Ya, kan orang nggak apa sih sekarang digitalize. Kamu kan bisa lihat kok dia bisa punya. Nanti sebentar lagi pajak. Pajak itu akan bisa trace kamu. Ini kita tanpa sadarin semua sekarang digitalize, masuk di semua lini kehidupan kita. Saya kan mantan ketua tindak pidana pencucian uang. Itu bisa kelihatan kemana arahnya. Nah itu yang saya mau sekarang sebagai ya pejabat negara dan juga yang mungkin ya sudah senior, titip kepada orang yang mulai berkarir seperti imam gitu, segenerasi kamu atau lebih muda dari kamu, kamu dari awal harus menyiapkan track record. You never know apa yang terjadi sama kamu nggak tahu. Tiba-tiba kamu udah pejabat, jadi calonkan hebat jadi pejabat apa gitu. Tahu-tahu waktu kamu dulu bikin kesalahan, terekam, ya kan susah itu. Jadi kalau kau udah pengen jadi pemimpin, ya kamu harus lihat belakangmu juga gitu, gak bisa dong taken for granted aja. Pasti dicari orang nanti. Apalagi kalau imam, siapa tahu kamu dicalonin jadi presiden. Gitu, Saya nggak tahu itu arahnya kemana tuh tadi ya. Sepenggal 2-3 menit. Itu ke semua warga, Pak. Oh ya, semua warga sama. Saya sebagai yang lebih tua, dengan pengalaman saya semua ini, saya titip lain dengan generasi saya. Karena rekam jejak kami itu dulu mungkin masih karena tidak digitalize, tidak terekam dengan rapi. Kalau sekarang mana kau bisa cerita berbeda. Kamu bisa lihat kan kapan aja kau bisa lari kemana, lihat ini. Dosanya si imam ini di mana aja nih. Bisa banyak, cari orang gitu. Lihat itu. Nah jadi sama juga kalau ngeritik-ngeritik pemerintah, bilang gini-gini, lihat dia bayar pajak nggak dia tuh, bisa dilihat. Pak Luhut, saya masih penasaran dan sebenarnya saya ingin sharing dari Pak Luhut soal disiplin. Militer kan sangat disiplin. Saya rasa organisasi yang paling kokoh, paling ini karena kedisiplinannya, baik secara organisasi atau individual. Tadi saya terasa, saya sampai di sini kita harus berdisiplin menggunakan masker, ruangan ini dijaga sekian orang dan seterusnya. Saya rasa ini habituasi dari Pak Luhut dan tim gitu ya. Membangun ini gimana sih Pak? Kalau membangun itu sebenarnya tergantung kamu. Kamu sholat 5 kali sehari bisa kan?
Bisa. Ya itu disiplin itu. Ya. Jadi tanggung jawab mau kepada siapa? Ya pencipta itu. Sama aja. Ya saya juga sampai hari ini bangun ya 5:30. Ya. Paling lambat jam 6. Udah itu saya treadmill, olahraga. Itu 5 kali seminggu. Udah itu saya beban. Kalau saya ada waktu saya berenang. Itu udah saya, hidup saya. Malam, ya saya nggak makan malam. Jarang makan malam. Kenapa? Saya nggak mau perut saya buncit. Ya. Lah kalau saya sebagai komandan kan harus sehat. Ya. Harus sehat kan? Ya itu. Ya kalau sehat ya kau harus membuat dirimu sehat. Jam 10 saya udah tidur paling lambat. Ya. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya oleh Menko Marinvest. Semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa lakukan. Kalau Bukan. kita disiplin, kita lolos dari COVID dan kita menang. Kamu coba, Ya. kamu sholat, boleh nggak kau tawar-tawarkan? Nggak boleh. Lah ya udah, itu aja. Kalau kau ada disiplin itu dasar sekali udah. Jalani secara tekun. Jalanin gitu. aja kau udah ada pasti benernya. Ini mudah-mudahan didengar masyarakat. Ini Iya. TVRI sampai ke desa-desa, Pak. Dia jadi Dan kita desa-desa, berharap- Ya. kalau Anda mau anak, bapak saya itu supir loh, Ya. supir bus. Tapi ayah saya itu disiplin banget. Disiplin kalau sekolah saya dulu waktu dia kemudian otodidak kan belajar. Jadi itu lulus SMA. Oke. Ibu saya itu nggak lulus SD, SR dulu. Nggak lulus. Jadi saya ini anak supir. Anak ibu-ibu lahir dari rahim orang yang nggak tamat SR. Ya. Tapi kenapa ibu saya itu nggak pernah tidak mengingatkan saya soal makan, Ya. soal belajar. Oke. Nggak pernah. Jadi saya titip juga ini bangsa ini jangan terlalu gampang ngeritik orang. Kamu didik anakmu baik, beri contoh. Ya, beri contoh. Beri contoh. Kalau kamu nggak beri contoh gimana? Ya sempurna nggak bisa lah. Ya. Kita Tapi ya generasi imam harus hati-hati loh, Mam. Kamu Siap. harus lebih paten dari saya. Oke. Ya. Kita jeda dulu, Pak. Setelah Ya. jeda kita ngobrol yang lain. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Semakin menarik, semakin hangat. Terima kasih, saya terasa nyaman diterima oleh Pak Luhut. Ini sebuah kehormatan, Pak Luhut. Pak Menko, sekarang kita ngobrol lagi. Sekali lagi, mungkin tidak menyenangkan, tetapi setiap kebijakan tentu ada ekses. Misalnya soal pembatasan mudik saja. Dunia transportasi pasti terganggu. Kemarin Pak Menko sempat menggantikan Pak Budi Karya sebentar. Alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat. Kita ikut bersukacita, beliau sudah sehat. Tapi faktanya ada ekses. Dunia transportasi terganggu, roda ekonomi di daerah yang biasanya traksinya lebih baik di saat suasana mudik ini juga hampir pasti tidak terjadi dan seterusnya. Apa upaya atau langkah pemerintah untuk membuat hal ini paling tidak terlalu anjlok begitu? Ya itu tadi saya bilang kita harus cari keseimbangan kan, keseimbangan. Jadi ketat, tapi kalau lockdown ketat semua ini mati ya bubar kita. Oke. Itu yang orang nggak sadar. Ya. Jadi presiden nggak mau itu, dan saya setuju banget tuh. Jadi yang kita lakukan ini kita lihat baik, ini kita longgarin sampai pada titik masih jarak aman. Oke. Jadi misalnya Anda lihat sekarang ini 3 hari, 4 hari aja kita bikin ketat, dampaknya udah luas kan. Jadi sekarang mungkin nanti kita mulai agak longgarin. Tapi longgarin harus tetap comply, harus tetap mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan, yaitu tadi pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Ya. Itu sudah hukum wajib lah, itulah. Ya. Wajib hukumnya kita sekarang untuk itu. Kalau kita mau selamat. Atau kalau kita tidak mau menularkan penyakit pada orang lain. Ada orang yang sehat, dia bawa COVID-19, tapi dia nggak sakit. Ya. Dia bisa menularkan pada orang. Yang orang itu nggak kuat, dan orang itu sakit. Apa Anda mau? Kalau hanya sakit, iya. Kalau sampai meninggal, Ya. kan kamu berarti membunuh orang lain. Jadi tanggung jawab ini menurut saya yang harus kita pegang. Ya, kalau kau satu keluarga, kau harus pastikan bahwa kamu itu isolasi di rumah itu tidak ketemu sama orang yang punya COVID-19. Oke. Dan ini semua disiplin. Oke. Dan semua tokoh-tokoh masyarakat, baik itu nanti dari
entah pejabat negara, entah nanti ulama, segala macam harus duduk, harus ceramahnya di di gereja, di masjid, di kelenteng, di mana aja harus ceramah itu. Membuat disiplin. Membuat kita semua kompak menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini. Oke, Pak Luhut, apakah tadi menciptakan keseimbangan sekali lagi juga tidak pernah mudah, apalagi di kondisi seperti ini. Di satu sisi pembatasan sosial berskala besar jalan, di sisi lain ekonomi diharapkan tetap ada walaupun mungkin geliatnya tidak selincah biasanya. Salah satu yang sekarang menjadi cermatan beberapa pihak adalah misalnya adanya kebijakan mungkin pengusaha masih boleh melakukan penerbangan. Ini pro kontra juga. Ada juga yang memberikan saran harusnya tidak hanya pengusaha, tetapi misalnya di sektor-sektor jasa yang lain atau profesi yang lain juga dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana Pak? Sekarang akan ke situ nih, udah mulai ke situ. Arahnya ke situ? Udah mulai ke situ, arahnya itu. Tadi kita udah ketemu misalnya seperti, tadi ya Tokopedia, Gojek, Grab, semua. Sudah mulai, karena apa? Orang kan perlu makan. Ya. Lah kan kita nggak sekaya negara-negara lain makan yang udah gampang tersedia. Kan mesti ada yang ngirim. Oke. Ini betul tidak mudah gitu. Orang gampang ngeritik, wah harus begini. Ya kamu coba lihat gitu sendiri. Ya kan presiden tuh sampai ngirim orang loh, lihat ke bawah dan lihat sendiri. Dan saya pun suruh lihat, kami cek. Iya, jadi ini hati-hati loh nih. Longgarin. Ini kayak kayak ya kalau di tentara ada gladi nih. Satu pos komando operasi. Jadi kita lihat nih gimana, perlu dikencengin, perlu dilonggarin, perlu serbu lagi gitu. Itu yang sekarang sedang dilakukan. Di saat ada gejala positif kita mulai memperbaiki ekonomi sedikit-sedikit. Oke. Sekarang kan sudah saya katakan udah 5 hari nih, mudah-mudahan hari ke-6 hari ini. Itu udah mulai terus membaik ya. Kalau terus ini membaik sampai 2 minggu lagi ke depan, ya kita harus segera recover. Harus mulai recover dong. Nah, tapi kan tidak boleh ujuk-ujuk terus recover. Ya, karena harus disiapin. Nah, sekarang kita bicarain, ada yang kritik saya, ini Menko Marves nggak fokus ngenangin COVID lah ya, masa 100% waktu mau ngurusin COVID. Lah kan kamu harus ngurusin yang lain juga. Ya. Kamu ngurusin COVID aman, ini nggak aman ya mati juga. Jadi selalu hidup itu memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan. Oke, Pak Menko, tadi sudah dapat bocorannya dari Pak Menko soal bagaimana sebenarnya negara akan hadir membantu sektor UMKM. Salah satunya tadi, baik yang sifatnya daring maupun yang sifatnya non-daring begitu ya. Dan faktanya memang beberapa analis ekonomi melihat ini sangat penting. Karena mereka memegang 97% ekonomi. Sementara sebagian kecilnya yang 3% dipegang pengusaha besar. Apa yang kira-kira kebijakan yang mungkin belum bisa terlalu detail, tapi arahnya akan kemana Pak? Mam, kan gini Mam, tadi sudah saya singgung ya, 70% lebih ekonomi kita itu dihidupi oleh apa yang disebut konsumsi domestik. Domestic consumption. Artinya kalau orang di market ini jalan semua, di pasar ini, di daerah yang jalan semua, ekonomi kita cukup oke loh. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah itu sekarang memberikan jaring pengaman sosial itu kan angkanya hampir 150 triliun. Jadi kalau itu sekarang bisa dipastikan turun semua ke bawah, itu melalui tadi dana desa, BLT, melalui bansos, melalui macam-macam itu program, kartu prakerja, semi bansos juga karena itu kan ada angka. Itu kan menggerakkan ada kegiatan ekonomi. Nah, kalau ini bisa sampai 90% ke bawah, pertumbuhan ekonomi kita tuh tidak akan terlalu, ya kita masih dibilang 3 negara yang ekonominya surplus, positif oleh IMF, itu Indonesia, India, Cina. Tapi kita dibilang 0,5 kan. Yang lain tuh udah negatif lah, negatif 2, 3, 4, 5%. Tapi kalau kami melihat 0,5% ini bisa 3% atau lebih. Kalau tadi semua ini jalan sampai 90% ke bawah. Diterima masyarakat. Satu. Yang kedua, kalau tadi proyek-proyek itu nanti begitu cepat bisa jalan. Makanya pemerintah itu tidak mau nyetop. Ada yang bilang, wah reschedule proyek. Enggak, keliru. Justru segera dijalanin terus, proyeknya sudah jalan ya, supaya ada lapangan kerja. Muter dia. Ya mutar gitu loh.
Jadi APBN itu jangan terlalu banyak dikoreksi, dipotong. Yang dipotong itu yang nggak perlu-perlu, misalnya perjalanan dinas. Ya. Tapi proyek-proyek strategis yang mendatangkan return itu harus justru dikerjain. Misalnya ini ada pabrik bikin lithium baterai. Ya kita mau cepat bisa produksi tahun 2023, 2024. Kita akan pemain global karena energi. Energi murah, energi green energy. Itu harus jalan. Jadi pemerintah memilah-milah itu dengan cermat sekarang. Pak Luhut, demand side-nya terlihat mudah-mudahan akan segera terjaga dengan bansos, kita gelar APBN di lapangan, masyarakat punya daya beli dan seterusnya. Problem selanjutnya kan di supply side-nya. Kita juga harus memastikan si pemilik stok, si produsen, si yang orang-orang yang bisa produksi tetap bisa berproduksi. Ya, jalan. Apa yang kira-kira insentif yang akan? Ya macam-macam itu. Ada yang itu akan banyak ya, Pak? Tadi pemotongan bunga cicilan dia, penundaan pembayaran cicilan dia, macam sekali yang diberikan pemerintah. Kalau dilihat, saya nggak hafal tuh daftarnya, itu banyak sekali. Itu hampir semua lini. Nah jadi saya pikir, ya tadi kan sudah dibuka budget defisit kita, bisa lebih 5%. Itu kan angkanya udah 600-an triliun kalau kita mau gunakan. Lebih. Itu bisa kita gunakan nanti kalau kita perlu, karena kita nggak tahu berapa lama ini. Tapi tadi APBN ini kita harapkan nanti kalau sudah mulai bisa menggerakkan juga tadi ekonomi tadi. Karena sebagian pihak percaya 400 triliun yang digelontorkan pemerintah sebenarnya belum cukup ya Pak? Ya 405 triliun ya belum. Bisa cukup, bisa enggak, tergantung berapa lama. Ya kalau ini sekarang lebih dari 3 bulan, bisa 4 bulan, 5 bulan ya bisa tambah. Jadi kita juga jangan terus bilang, oh nggak cukup, ambil sekarang. Tenang dulu lah. Kan semua ini ada waktu yang kita paham kok semua itu. Kan orang pinter-pinter itu di kabinet keuangan itu. Dengan integritas yang bagus loh. Ya, begitu juga dengan BI. Itu kan orang-orang yang punya kredibilitas. Nggak ngomong doang. Banyak ngomong-ngomong doang, emangnya dia aja yang paling pinter. Banyak kok yang pinter kok. Jadi fiskal masih bisa dilebarin, bantuan masih bisa lebih banyak, tetapi tunggu waktu yang tepat. Ya semua dengan hitungan-hitungan yang bagus. Jadi kita nggak boleh gerasa gerusung lihat gitu. Mesti tenang lihat, lihat ini berapa lama sih pertempuran ini gitu loh. Logistik kita berapa kuat untuk kita siapkan di sini. Jangan kita gelar sekarang padahal pertempuran masih panjang. Masih panjang. Jadi ada tahap 1. Kalau ada nanti second wave ya bahasa kerennya. Gelombang kedua lah ya. Gelombang kedua. Nah kita harus sudah siap. Jadi tidak Imam, bahwa kita ini semua kelihatan langsung digelontorin gitu. Enggak lah. Kita paham, sangat paham. Bukan paham, sangat paham. Jadi enggak usah lah. Ya kita dengar saran, kita dengar pendapat. Tapi kalau seperti menggurui, enggak usah lah. Kita jeda dulu Pak Luhut, kita masih punya satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami. Pak! Tes! Kenapa bisa jadi begini? Niat balas dendam pada gerombolan penagih utang berujung kisah cinta dengan putri sang rentenir. Kamu harus mana sih saya? Aku tak takut sama dia! Penuh masalah dan lika-liku, namun benih cinta terlanjur tumbuh. Edar sepisan! I Love You Pul, Kamis 30 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh kisah 3 pemuda pengangguran yang memiliki mimpi mulia. Keinginan mereka selalu terbentur masalah dana. Pertemuan dengan seorang tokoh preman mengubah nasib mereka. Jagat Kalicode, Rabu 29 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total.
Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh perempuan itu kuat. Kehidupan telah menempanya menjadi sosok setajam badik dan seelok sutra. Dalam doa, ia titipkan semua harapan kepada Sang Maha Sempurna. Semoga kelak ia mampu membahagiakan orang tua dan orang di sekitarnya. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, ini segmen terakhir kami bersama Menko Marinvest. Tadi kita udah mulai nyerempet-nyerempet ke sektor ekonomi begitu ya Pak, karena di sektor yang Bapak pimpin sekarang juga ada pariwisata gitu ya, yang itu kan pasti terpukul cukup hebat, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia begitu ya, dan di sektor ekonomi. Pariwisata sebenarnya salah satu sektor yang menurut saya sangat menarik karena investasinya relatif jangka pendek menengah, sudah bisa balik modalnya cepat, dan Indonesia pariwisata alamnya juga besar dan seterusnya. Visi kita ke depan tentu berubah kan Pak, gara-gara COVID-19 ini. Ada nggak yang mau di-sharing kepada masyarakat? Ya gini, saya kan kemarin ada dikritik lagi oleh pengamat itu. Bilang ini apa, Menko Marves sudah mikirin pariwisata sekarang masih COVID. Nah saya udah bilang, lah COVID kita urusin. Tapi setelah COVID, what next? Gitu. Ya. Kan kita harus siapin. Kan tidak bisa ujuk-ujuk selesai COVID, langsung baru disiapin ini, kan tidak jalan. Nah mungkin dia harus sekolah itu. Ya, jadi kepada anak-anak muda, semua rencana perencanaan itu harus dibuat paralel. Ya. Bahwa tetap serangan utama kita adalah tadi COVID, yes. Itu nggak boleh, nggak boleh main-main. Mungkin 60-70% kita di situ. Okay. Tapi 30-40-30% ini apa sih? Kita lihatlah, kita urai satu-satu. Satu ekonomi tadi kamu udah singgung, Imam ya. Yang paling cepat itu tadi adalah pariwisata. Pariwisata itu ada 17,5 juta pekerja, lapangan kerja di sana. Dan itu yang paling cepat itu pulih. Itu kalau kita hitung lagi nanti UKM-nya yang langsung kerja di situ nggak tahu berapa juta itu. Nah kita siapin sekarang. Ya. Nah di mana tempat yang paling bagus sekarang kita lihat? Kita lihat itu Bali yang paling siap cepat. Karena kasusnya itu paling kecil di sana. Makanya Pemda Bali itu sekarang betul-betul nyiapin disiplin. Karena orang Bali sendiri nggak tahu cuma berapa, kurang dari 10 yang kena. Yang ada dapat banyak lagi itu adalah datang orang-orang kapal. Nah, sekarang di karantina oleh mereka, diobatin sama mereka. Jadi optimisme itu harus ada. Ya. Jadi jangan kita pikir bahwa ini kita kok menganggap enteng, tidak ada yang anggap enteng. Tidak ada juga dianggap semua selalu susah. Tapi semua kita lihat dengan jernih, kita amatin dengan jernih. Oke, ini mungkin tambah segini. Oke, kita lihat pengalaman orang lain, kita belajar dari sini. Oke, kita buat ini. Ya, itu yang kita lakukan sekarang. Oke, Pak, sedikit balik lagi ke soal mudik, soal transportasi. Salah satu yang, ini karena segmen terakhir, salah satu yang juga menjadi pertanyaan soal misalnya saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekarang kan sedang mengantri mudik. Sebagiannya sih bisa pulang, sebagiannya masih mengantri. Ini gimana ya Pak kira-kira? Ya memang itu masalah besar. Orang bilang lagi tuh, ini kok nggak perhatian yang dari luar. Bukan nggak diperhatiin, justru kita ini pusing ngurusinya itu karena pesawat sekarang terbatas. Betul. Yang datang. Lah iya kan orang dari luar-luar itu. Ya. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin 2 minggu lagi pesawat akan lebih banyak. We don't know. Semua ini kita hitung. Dari Malaysia itu dibilang jumlahnya 505.000 orang. Ya, yang akan mudik. Angka ini bisa tambah besar lagi. Tapi pemerintah sekarang ngasih bantuan sembako loh ke sana. Iya, iya. Pemerintah lo ngasih main-main lo ngasih sembako kepada TKI-TKI kita yang di sana. masalah di Malaysia. Kita terima sekarang ini. Kita melalui jalur mana-mana.
Tapi pusingnya ini nggak kalah pusingnya dengan mudik dari Jakarta juga. Kalah pusingnya. Tapi saya lihat teman-teman dari Kemlu kerjanya hebat, Dagri hebat, teman-teman di daerah, di mana, di gubernur-gubernur, mereka langsung disalurkan, langsung dikarantina, langsung diurus. Itu kan persoalan besar itu. Ya. Jadi Kemlu leading sektornya untuk mengurus masalah ini. Lah iya dong, karena dari luar, ya. Tapi saya lihat sampai sekarang semua terkoordinasi dengan baik. Oke. Ya ada masalah, tapi saya kira kita mampulah menghandle dengan baik. Tapi memang butuh waktu, Pak, ya, untuk memulangkan ini kan. Imam, kamu nanti satu ketika saya doain bisa jadi pejabat juga, ya, teman atau temanmu atau siapa aja pemirsa TV yang di mana kamu nonton ini, jangan kamu mimpi, jangan kau pikir kau nggak bisa lebih hebat dari saya, bisa, sangat bisa. Saya ini anak supir, ya, jadi anak supir aja bisa gini. Jadi kamu juga, ya, biarpun bapakmu petani, ibumu nggak lulus SD, ya saya lahir dari rahim yang tidak lulus SR. Tapi kalau kau disiplin, kau kerja keras, kau punya hati, kau jangan pikiran jahat, pikiran busuk saja, kau pasti jadi orang. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Itu pesan saya sebagai yang anak-anak muda yang nonton, dan pada Bapak Ibu sekalian, kalian pun jangan jadi, kalian harus jadi contoh pada anak-anaknya. Contoh disiplin kuncinya. Ya, kalau soal susah, saya katakan dulu, ayah saya susah dulu waktu kami perang kemerdekaan itu, susah hidupnya. Tapi kita bisa lolos ya, Pak? Ya, semua kita lolos. Bisa berprestasi. Iya, jadi saya titip itu aja. Jadi bangsa ini pun kita beruntung punya presiden. Itu Pak Prabowo ngomong lah. Ya, presiden yang mikir tiap hari itu mikir gimana rakyat ini supaya jangan susah, gimana ini. Itu semua. Yang lain masih mikirin ini itu, presiden sama sekali enggak. Pengen ini. Dan semua pengen kita tadi industri, ini untung lagi loh, Imam, ini apa namanya ini, COVID-19. Ya untung, jangan salah tafsirkan lagi nanti. Kita sekarang akhirnya melihat presiden memerintahkan semua industri farmaseutikal, industri obat, harus buat Indonesia. Disiapin lah itu 4.000 hektar sekarang di Jawa Tengah untuk industri farmaseutikal. Dengan siapa? Dengan Amerika. Karena beliau bicara dengan Presiden Trump, dengan Jepang. Kombinasi bikin di sana. Kita ya doakan supaya itu jadi. Dan kita akan berdaulat di sisi berdaulat farmasi. Di situ. Ya artinya bukan hanya berdaulat, artinya tuh kita tidak tergantung lagi sama dari luar. Kan panik kemarin impor ini segala macam. Kita mesti bikin reagen sekarang, dan anak-anak kita bisa bikin ventilator buat sendiri, kemudian APD buat sendiri, termometer ini buat sendiri, apalagi vitamin buat sendiri. Kita punya herbal puluhan ribu spesies herbal. Sekarang oleh Presiden diperintahin semua, kita bikin di bawah ini. Kita koordinasikan untuk menjadi satu industri sendiri. Jangan-jangan pasca COVID kita banyak legacy nih, Pak, sangat yang ditinggalkan. Menurut saya sangat. Ini yang dibuat Pak Jokowi, karena beliau tuh nggak habis-habisnya kerja tuh, nggak capek-capeknya tuh. Iya. Nanti coba hari ini 200, kemarin 200. Kapan sejarah Republik ada begitu? Dan beliau masih turun ke bawah. Dan jadi kamu mesti belajar, atau anak-anak muda yang nonton program ini, be yourself. Kamu jadilah dirimu, dan juga kamu harus pegang tadi itu. Hati baik untuk bekerja, dan bekerja keras. Dan kau selalu berpikir buat terbaik pada lingkunganmu. Karena tidak ada dunia ini sekarang yang hidup sendiri. Tidak bisa. Saling tergantungan itu sudah menjadi hukum dunia sekarang. Pak Luhut, jadi buat masyarakat yang menyaksikan kita ini di desa-desa, Pak, TVRI. Jadi jangan patah, Pak, ya. Walaupun COVID-19 sekarang mungkin ekonomi sulit, jangan patah. Terus berusaha. Saya titip pada bapak-bapak, ibu-ibu di pedesaan, anak-anak muda di pedesaan. Sekali lagi saya katakan ini, saya bisa jadi, kalau saya bilang role model kalian lah. Saya anak kampung, ya anak supir ya. Anak supir. Bisa jadi begini. Itu semua blueprint hidup kita Tuhan sudah buat kok. Yang penting kamu kerja keras, yang penting kamu belajar keras, yang penting kau buat hatimu yang baik. Dan kau harus selalu juga berpikir bahwa kau itu berguna untuk lingkunganmu. Membuat orang bisa bahagia di lingkungan. Kalau itu kita lakukan semua, Imam, jadi.
Pak Luhut optimis kita menang lawan COVID-19? Pasti harus menang. Kita berdoa, orang bangsa ini semua berdoa dengan baik. Semua bekerja dengan keras. Masa Tuhan tidak membantu kita? Saya yakin, hakul yakin itu, bahwa kita akan menang lawan itu. Asal kita kompak itu semua. Kita kompak, disiplin. Yes. Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, terima kasih sudah Terima menerima kasih, kami. Imam, ya. Sehat-sehat terus Pak Menko. Sehat, terima kasih. Oke. Ya. Ya, itu tadi diskusi saya, bincang-bincang santai, tetapi banyak hal yang bisa kita petik. Semoga bisa bermanfaat dari media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Terima kasih.